pagi adik-adik semuanya, perkenalkan nama saya Gisili, saya selaku Ketua MPK di SMK PSKD 1 Jakarta. Saya ingin mengucapkan selamat bergabung dan selamat belajar di SMK 1 PSKD Jakarta. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kisha Sula. Saya selaku Ketua OSIS SMK PSKD 1 mengucapkan selamat datang untuk adik-adik kelas saya yang belajar pada tahun ajaran 2020-2021. Semoga nyaman, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Lavenia, jabatan saya Wakil Ketua OSIS. Selamat bergabung semuanya di SMK PSKD 1 Jakarta Pusat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adikku, perkenalkan nama saya Stefana Michelle, jabatan sebagai bendahara OSIS. Di sini saya mengajak kalian untuk ikut bergabung bersama sekolah kami, SMK PSKD 1. Selamat bergabung semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Perkenalkan nama saya Calvin Nicholas. Saya selaku sebagai bendahara OSIS 2 dan saya ingin mengucapkan selamat bergabung ke SMK PSKD 1 Jakarta Pusat. Tuhan memberkati. Dadah. Shalom semuanya. Perkenalkan nama aku Jessie. Aku di sini sebagai perwakilan dari OSIS ingin menyampaikan beberapa materi tentang OSIS, mulai dari kepanjangan, pengertian, tujuan, syarat, kewajiban, dan masih banyak hal lainnya yang perlu kalian ketahui dari OSIS. Nah, yang pertama, aku akan menjelaskan kepanjangan dari OSIS. Apa sih kepanjangan dari OSIS? Mungkin beberapa kalian ada yang tahu dan juga ada yang belum tahu kepanjangan dari OSIS. Jadi, kepanjangan dari OSIS adalah Organisasi Siswa Intra Sekolah, yang berarti suatu organisasi yang berada di tingkat sekolah di Indonesia yang dimulai dari sekolah menengah, yaitu sekolah menengah pertama atau dikenal dengan sebutan SMP, dan sekolah menengah atas yang disebut dengan SMA. OSIS diurus dan dikelola oleh murid-murid yang terpilih untuk menjadi pengurus OSIS. Biasanya, organisasi ini memiliki seorang pembimbing dari guru yang dipilih oleh pihak sekolah. Anggota OSIS adalah seluruh siswa yang berada pada satu sekolah tempat OSIS itu berada. Seluruh anggota OSIS berhak untuk memilih calonnya untuk kemudian dijadikan sebagai pengurus OSIS. Lalu selanjutnya, aku akan menjelaskan pengertian dari OSIS. Nah, OSIS adalah satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah di sekolah. Oleh karena itu, setiap sekolah wajib membentuk organisasi siswa intra sekolah atau yang lebih dikenal dengan sebutan OSIS, yang tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan OSIS di sekolah lain dan tidak menjadi bagian atau alat dari organisasi lain yang ada di lingkungan sekolah. Selanjutnya, aku akan menjelaskan fungsi dari OSIS. Yang pertama, OSIS sebagai wadah. Kenapa OSIS disebut sebagai wadah? Karena OSIS merupakan satu-satunya wadah kegiatan para siswa di sekolah bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya pembinaan kesiswaan. Lalu yang kedua, ada sebagai motivator. Kenapa disebut dengan motivator? Karena OSIS di sini sebagai perangsang yang menyebabkan lahirnya keinginan dan semangat para OSIS atau siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada sebagai preventif. Preventif itu adalah fungsi yang bersifat intelek dalam arti secara internal OSIS dapat menggerakkan sumber daya yang ada dan secara eksternal OSIS mampu beradaptasi dengan lingkungan seperti menyelesaikan persoalan, perilaku menyimpang siswa, dan sebagainya. Dengan demikian, secara preventif OSIS ikut mengamankan sekolah dari segala ancaman dari luar maupun dari dalam sekolah. Fungsi preventif OSIS akan terwujud apabila fungsi OSIS sebagai pendorong lebih dahulu harus dapat diwujudkan. Selanjutnya aku akan menjelaskan tujuan dari OSIS. Yang pertama adalah meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, memahami, menghargai lingkungan hidup dan nilai-nilai moral
dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang terakhir, membangun landasan kepribadian yang kuat dan menghargai HAM dalam konteks kemajuan budaya bangsa. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang perangkat OSIS. Perangkat OSIS di sini ada 3, yang terdiri dari pembina OSIS, perwakilan kelas, dan pengurus OSIS. Yang pertama, tugas dari pembina OSIS adalah bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan OSIS di sekolahnya. Yang kedua, memberikan nasihat kepada perwakilan kelas dan pengurus. Yang ketiga, mengesahkan keanggotaan perwakilan kelas dengan surat keputusan kepala sekolah. Yang keempat, mengesahkan dan melantik kepengurusan OSIS dengan surat keputusan kepala sekolah. Dan yang terakhir, mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas OSIS. Lalu selanjutnya ada tugas dari perwakilan kelas. Tapi aku akan menjelaskan perwakilan kelas yang dimaksud di sini apa. Biasanya perwakilan kelas ini disebut dengan majelis perwakilan kelas atau majelis pemusyawaratan kelas yang lebih dikenal dengan sebutan MPK. Posisi perwakilan kelas ini berada di atas OSIS dan berperan sebagai pengawas kebijakan OSIS. Tugas dari perwakilan kelas adalah yang pertama, mewakili kelasnya dalam rapat perwakilan kelas. Yang kedua, mengajukan calon pengurus OSIS berdasarkan hasil rapat kelas. Yang ketiga, mengajukan usul kegiatan untuk dijadikan sebagai program kerja OSIS. Yang keempat, menilai laporan pertanggungjawaban pengurus OSIS pada akhir tahun masa jabatannya. Dan yang terakhir ada mempertanggungjawabkan segala tugas kepada kepala sekolah selaku ketua pembina. Selanjutnya ada syarat sebagai pengurus OSIS. Yang pertama, memiliki budi pekerti yang baik dan sopan santun terhadap orang tua, guru, dan teman. Yang kedua, memiliki bakat sebagai pemimpin. Yang ketiga, tidak terlibat dalam penggunaan narkoba. Yang keempat, memiliki kemauan, kemampuan, dan pengetahuan yang memadai. Dan yang terakhir, dapat mengatur waktu dengan sebaik-baiknya sehingga pelajaran tidak terganggu karena kalian akan menjadi pengurus OSIS. Selanjutnya adalah kewajiban bagi pengurus. Yang pertama, menyusun dan melaksanakan program kerja sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS. Yang kedua, selalu menjunjung tinggi nama baik, kehormatan, dan martabat sekolahnya. Selanjutnya ada kepemimpinan pengurus OSIS bersifat yang kolektif. Lalu, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pembina OSIS dan tebusannya kepada perwakilan kelas pada akhir masa jabatannya. Dan yang terakhir, selalu berkonsultasi dengan pembina. Selanjutnya ada tugas dari ketua OSIS. Yang pertama, tugas dari ketua OSIS itu adalah memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana. Yang kedua, mengkoordinasikan semua aparat kepengurusan. Yang ketiga, menetapkan kebijaksanaan yang telah dipersiapkan dan direncanakan oleh aparat kepengurusan. Selanjutnya, ada memimpin rapat dan menetapkan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Selanjutnya, ada tugas dari beberapa wakil ketua OSIS. Yang pertama, tugas dari wakil ketua adalah bersama-sama dengan ketua menetapkan kebijaksanaan. Yang kedua, memberikan saran kepada ketua dalam rangka mengambil keputusan. Yang ketiga, menggantikan ketua jika berhalangan. Yang keempat, membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang terakhir, bertanggung jawab kepada ketua. Selanjutnya, ada beberapa tugas dari sekretaris.
Yang pertama, ada memberikan saran kepada ketua dalam rangka mengambil keputusan. Lalu yang kedua, ada mendampingi ketua dalam memimpin setiap rapat. Yang ketiga, menyiarkan, mendistribusikan, dan menyimpan surat serta arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Dan yang terakhir, menyiapkan laporan, surat, hasil rapat, dan evaluasi kegiatan. Selanjutnya ada tugas dari wakil sekretaris. Yang pertama, aktif membantu pelaksanaan tugas sekretaris. Yang pertama, atau ketua dari sekretarisnya. Yang kedua, menggantikan sekretaris yang pertama jika sekretaris yang pertama berhalangan. Dan yang terakhir, wakil sekretaris harus membantu wakil ketua OSIS untuk mengkoordinir seksi-seksi. Selanjutnya ada tugas dari bendahara beserta wakilnya. Yang pertama, bertanggung jawab dan mengetahui segala pemasukan maupun pengeluaran uang atau biaya yang diperlukan. Yang kedua, membuat tanda bukti kwitansi setiap pemasukan pengeluaran uang untuk pertanggungjawaban. Yang ketiga, bertanggung jawab atas inventaris dan pembendaharaan. Dan yang terakhir, menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Selanjutnya ada tugas dari ketua seksi. Yang pertama, ada bertanggung jawab atas seluruh kegiatan seksi yang menjadi pertanggung jawabnya. Yang kedua, melaksanakan kegiatan seksi yang diprogramkan. Yang ketiga, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan seksi kepada ketua melalui koordinator. Selanjutnya ada pokok-pokok kegiatan dari seksi-seksi. Yang pertama adalah seksi pembinaan, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, atau lebih dikenal dengan seksi kerohanian. Nah, seksi kerohanian di sini bertugas sebagai melaksanakan peribadatan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Lalu yang kedua, memperingati hari-hari besar keagamaan. Yang ketiga, melaksanakan perbuatan amalia sesuai dengan norma agama. Yang keempat, membina toleransi kehidupan antar umat beragama. Dan yang terakhir, mengadakan kegiatan lomba yang bernuansa keagamaan. Lalu selanjutnya ada seksi pembinaan budi pekerti luhur atau akhlak mulia, yang berarti seksi humas atau sering disebut dengan hubungan masyarakat. Tugas dari seksi humas ini adalah yang pertama, melaksanakan tata tertib dan kultur sekolah. Yang kedua, melaksanakan gotong royong dan kerja bakti atau bakti sosial. Selanjutnya ada melaksanakan norma-norma yang berlaku dan tata krama pergaulan. Lalu, menumbuh kembangkan kesadaran untuk rela berkorban terhadap sesama. Dan yang terakhir, menumbuh kembangkan sikap hormat dan menghargai warga sekolah. Selanjutnya ada seksi pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara atau disebut dengan seksi Paskibra. Tugas dari seksi Paskibra adalah yang pertama, melaksanakan upacara bendera pada hari Senin atau hari Rabu, serta hari-hari besar nasional. Yang terakhir, melaksanakan kegiatan pramuka. Lalu selanjutnya ada seksi pembinaan prestasi akademik, seni, dan olahraga sesuai bakat dan minat, yang bertugas sebagai mengadakan lomba mata pelajaran atau program keahlian. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan ilmiah. Dan yang terakhir, mendesain dan memproduksi media pembelajaran. Selanjutnya ada tugas dari seksi pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan, dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural. Tugasnya adalah yang pertama,
melaksanakan kegiatan dengan prinsip kejujuran, transparan, dan profesional. Yang kedua, melaksanakan kewajiban dan hak diri dan orang lain dalam pergaulan masyarakat. Selanjutnya, melaksanakan kegiatan kelompok belajar, diskusi, debat, dan pidato. Dan yang terakhir, melaksanakan penghijauan dan perindahan lingkungan sekolah. Selanjutnya ada tugas dari seksi pembinaan kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Tugas-tugasnya adalah: yang pertama, meningkatkan kreativitas dan keterampilan dalam menciptakan suatu barang menjadi lebih berguna. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan keterampilan di bidang barang dan jasa. Yang ketiga, meningkatkan usaha koperasi siswa dan unit produksi. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan keterampilan siswa melalui sertifikat kompetensi siswa berkebutuhan khusus. Lalu selanjutnya, ada tugas dari seksi kesehatan. Yang pertama, melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, melaksanakan usaha kesehatan sekolah atau lebih dikenal dengan sebutan UKS. Yang ketiga, melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Lalu yang keempat, meningkatkan kesehatan reproduksi remaja. Dan yang terakhir, melaksanakan hidup aktif. Selanjutnya ada tugas dari seksi kesenian atau pembinaan sastra dan budaya. Yang pertama, mengembangkan wawasan dan keterampilan siswa di bidang sastra. Yang kedua, menyelenggarakan festival atau lomba sastra dan budaya. Yang ketiga, meningkatkan daya cipta sastra. Dan yang terakhir, meningkatkan apresiasi budaya. Lalu untuk yang terakhir, aku akan menyebutkan tugas-tugas dari seksi dokumentasi. Yang pertama, memanfaatkan TIK untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menjadikan TIK sebagai wahana kreativitas dan inovasi. Lalu selanjutnya, yang terakhir, memanfaatkan TIK untuk meningkatkan integritas kebangsaan. Sekian beberapa materi yang akan saya sampaikan.